warahmatullahi wabarakatuh. Euforia masih berasa banget di jantung. Lagu Indonesia Raya berkumandang dan mereka benar-benar menang. Ya ampun, pekikan kemenangan dan ekspresi wajahnya pada saat menang itu luar biasa. Ikutan nangis. Gracia keren banget, Apriani kamu amazing, kata Pak Jokowi. Nih kalian, apa yang kalian kerjakan itu adalah hadiah dari HUT ke-76 negara kita, dapat emas Indonesia. Aduh, keren banget. Thank you so much. Yang menarik pembahasan aku di sini adalah yang akan kita analisa, kita diskusikan ekspresi wajah mereka adalah bagaimana mental juara yang mereka bangun tuh luar biasa banget. Mental juara, penting banget nih untuk kamu sekuat mereka, sebaja itu pada saat kamu menghadapi kondisi saat ini. Mental juara. Langsung masuk pembahasan pertama. Berasa banget deg-degannya, usaha yang berbuah manis yang mereka lakukan. Bayangin aja, mereka telah mengalahkan juara dunia kedua loh. Dan dengan skor yang gak tanggung-tanggung, keren banget mereka ciptakan. Dalam 2 game skornya 21-19 dan 21-15, keren banget. Kalau kita lihat nih guys, mereka itu pada saat main itu kayaknya gak ada beban banget ya gak sih? Mereka tuh saling lempar senyum, bahagia gitu ngejalanin, kayak nggak ada beban, kayak lagi main gitu, kayak bukan lagi bertanding. Kenapa sampai selepas itu? Kita lihat yuk dan kita memberikan reaction serta membaca ekspresi wajah mereka yuk pada saat diwawancara dalam tayangan berikut ini. Ini Anda berdua tampil sangat prima di babak final. Kita melihat kalian begitu pede dalam memukul bola. Permainan ini sungguh luar biasa dan kalian menundukkan mental lawan begitu. Nah, saya ambil dari kontennya Indosiar di sini ya. Pak Gracia Apriani kakak adik mental juara dan tidak diperhitungkan menjadi yang tak terkalahkan. Ini lucu banget dan itu menarik banget ya di sini ya. Pada saat dipertanyakan oleh pembawa acara, apa sih yang membuat kalian itu bisa menundukkan lawan? Jadi bagaimana persiapan itu sangat mempengaruhi besar faktornya sewaktu kita memasuki di lapangan pertandingan itu. Jadi kita selalu bilang bahwa sebelum masuk lapangan itu udah ritual, kita bilang awaknya ya dinaikin. Jadi mereka itu sebelum memasuki lapangan awaknya ya dinaikin, pas lagi ngomong penekanan alisnya seperti ini. Jadi mereka itu sebelum masuki sebuah arena pertandingan dia harus punya energi yang positif. Itu maksudnya awaknya. Jadi kondisi energinya itu yang positif gitu loh. Positif energi itu dibangun loh guys, bukannya berharap get ya, tapi dia nge-build supaya dia mendapatkan semua hawa-hawanya itu atau sekelilingnya itu positif vibrasinya. Wah tuh, kalau bicara mengenai vibrasi energi, kamu lihat konten aku tentang bahas masalah energi itu ada tuh di konten aku ya, dengan Memes Prameswari itu aku bahas banget tentang masalah energi, penting banget tuh. Pokoknya main kayak lawan cowok. Nah terus kalau ngomong pakai alisnya nih, kayaknya si Gracia nih kalau ngomong nih alisnya main nih sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi kalau dia main alisnya ini menandakan penekanan terhadap statement kalimatnya gitu loh. Jadi tadi ya ngebangun dulu situasi sebelum masuk ke arena pertandingan. Kita selalu bangkitin semangat untuk selalu positif terus ya, seirama terus. Jadi positif terus, seirama terus seperti cowok. Jadi dia mentalnya itu kayak mungkin tenaganya dikerahkan seperti tenaga laki-laki gitu. Jadinya dengan full speed, pemikiran positif, prasangka baik, vibrasinya disamain. Kenapa vibrasi itu maksudnya apa sih guys? Jadi gini loh, energi si A dengan energi si B karena mereka adalah pasangan ya ganda nih. Dia tuh nggak boleh ada yang satu bagus satu yang jelek. Dia tuh harus sama karena mereka tuh satu tone. Satu tone itu satu nada, satu irama. Jadi mereka nggak boleh berbeda. Makanya di briefingnya positif gitu loh. Itu tuh kunci juaranya mereka. Hal-hal yang seperti itu lebih ke situnya sih dibanding teknisnya. Lebih ke situ dibanding teknisnya. Pada saat ngomong lebih ke situ dibanding teknisnya, wajah ekspresinya 153 kamu bisa ngelihat penekanan di situ dan semangat yang aku lihat di sini. Rasa, mereka itu ngebangun rasa, mereka ngebangun pemikiran, mereka membangun dirinya untuk menjadi juara. Nih aku ngelihat ini kayak zaman, mungkin kalau kita ngeliat kisahnya dari Muhammad Ali ya, tayangan film mengenai Muhammad Ali
Coba perhatiin deh, sebelum dia bertanding dia membayangkan dirinya juara terlebih dahulu. Nah, pada saat dia membayangkan dirinya menjadi juara, maka seluruh yang di depannya akan berasa membentuk apa yang dipikiran. Makanya penting banget guys. Jadi sebelum kamu ngelakuin sesuatu, kamu harus berpikir positif dulu. Oke? Ini untuk para atlet lainnya nih. Keren. Dan strategi sih juga, strategi kita tuh memang udah harus kita persiapkan sebelum kita masuk, dan tidak boleh ada keraguan gitu di dalamnya. Strategi juga dimainkan sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan. Jadi bikin strategi. Jadi nggak cuman berpikir menang, tapi ada langkah-langkah yang harus dilakukan, visi dan misinya. Dan satu lagi, tidak boleh ada ragu di antara mereka berdua, serta komunikasi yang cakep. Jadi komunikasi itu apa yang dirasakan, main kesini, body language-nya semuanya main. Mentalnya juga Bulatkan tekad gitu. bulatkan tekad, Gimana? satukan hati ya. Bulatkan tekad, satukan hati. Dan mereka tuh ketawa-ketawa berdua kan, satukan tekad. Jadi apa yang dipikirin sama Apriani dipikirin sama Gracia. Jadi ngerti gak sih kalian tuh, mereka berdua tuh udah satu irama gitu. Jadi itu yang membuat mereka tuh nggak terpecah ya, nggak berpikir dia sendiri ini sendiri, nggak. Itu kunci banget, mereka tuh punya vibrasi yang positif ya. Iya gitu sih. Gitu ya. Jadi intinya mental dulu yang dipersiapkan begitu ya teman-teman ya. Dan mereka tuh ketawa-ketawa loh berdua pada saat diwawancara. Emang happy, emang enjoy terhadap apa yang dikerjakan. Jadi mungkin tambahan dari aku ya, mungkin kamu menyukai bidang apa yang kamu kerjakan, itu akan membuat kamu lebih bagus lagi di bidang apapun. Jadi kalau memang main badminton atau kamu senang main basket atau apapun olahraga yang kamu senengin, malah lebih baik di situ karena itu bidang yang kamu sukain gitu loh. Ya baik lagi, waktu sebelum main kita selalu ingetin, ntar pokoknya kalau apapun yang terjadi di lapangan, kita harus kasih sisi positifnya, karena yang mempengaruhi secara mental itu adalah kita berdua di lapangan. Dan mereka itu pada saat bertanding kenapa sih selalu melempar senyum? Nah ini yang menarik ya. Ia mengatakan kalau di sini pokoknya apapun yang terjadi di lapangan harus kasih sisi positifnya, harus kasih senyuman tanpa sadar, main kayak nggak ada habisnya tuh. Jadi mereka berdua itu udah enjoy aja dan senyum. Ya udah tanpa sadar tuh melakukan dengan perasaan yang happy gitu, perasaan bahagia. Kan nggak terasa lagi bermain, tanpa terasa tuh nggak ada pressure, nggak ada tekanan. Nah itu kunci yang berikutnya mereka miliki. Jadi mereka bahagia melakukannya. Apapun yang kamu lakukan bahagia, pasti hasilnya bahagia. Dan pada saat jelasin juga wajah mereka juga terlihat bahagia. Positifnya, karena yang mempengaruhi secara mental. Nah terus kemudian pada saat dijelasin sama Gracia, Apriani ngangguk-ngangguk dong. Kamu lihat ya di 3.07 ngangguk. Kita buat kesalahan atau dapat poin, kita harus kasih senyuman terus, harus kasih bangkitin semangat hawanya itu. Nah itu. Jadi pada kalaupun mereka itu mau berhasil mau nggak berhasil, tetap harus senyum untuk ngebangkitin hawa. Jadi energi vibrasinya. Jadi tetap support temennya. Pada saat dia bicara locking hand, tangannya itu di locking tuh ke arah ke temennya. Nah kamu lihat ya di titik 3.020 mengarah ke arah temennya gitu loh. Jadi ya dalam hal ini Gracia selalu mensupport Apriani selalu mensupport Gracia. Jadi dengan bentuk adalah senyum, memberikan kekuatan yang luar biasa. Karena positif vibrasi itu juga akan menghasilkan hal yang positif guys. Keren. Sebelum saya kesini, saya hanya hanya mau berupaya semaksimal saya memberikan yang terbaik di sini. Nah, ada pertanyaan ditanyakan oleh pembawa acara di sini. Ditanyakan tentang apa kunci dan strategi mereka di Olimpiade ya. Kamu udah mendengarkan pertanyaannya, padahal bukan pasangan yang diunggulkan. Nah, jawabannya Apriani hanya mau berupaya maksimal, nggak mikirin mana unggulan atau gimana. Namanya Olimpiade, apapun bisa terjadi. Pada saat ia bicara bahwa ia tidak diunggulkan di awal, kamu lihat gerakan tubuhnya itu menutup tangannya seperti ini. Yes. Sebelum saya kesini, saya hanya mau berupaya. Jadi dan mengatakan bahwa saya hanya. Jadi artinya di situ awalnya tidak ditaruh sebagai target utama. Jadi ada perasaan nutup diri juga sih. Ada perasaan mungkin bukan sedih ya. Ada perasaan ya awalnya semuanya mungkin bukan berharap dia gitu kan. Jadi ini adalah self defense ya. Atas mungkin awalnya tidak diharapkan, tapi pada saat bicara unggulan mana karena ini kan namanya Olimpiade ya Mas, jadi apa bisa terjadi gitu.
apapun bisa terjadi karena kan juga Kak Grace juga bilang sendiri di Olimpiade ini. Jadi pada saat ia hanya main dan memberikan yang terbaik, seperti Kak Grace tadi mengatakan, nah itu tangannya mulai kebuka tuh. Pada saat ia memberikan yang terbaik. Jadi nggak mikir bahwa ia itu dipasangin, dia itu adalah bukan yang diunggulkan di awal gitu-gitu loh. Nggak sedih ya, walaupun ada defense tapi nggak sedih. Artinya yang dilakukan justru sebaliknya, tetap berpikir positif dan berprasangka baik. Itu kuncinya. Mereka tuh memang benar-benar hebat. Artinya tidak diunggulkan di awal, tapi mereka itu yang memberikan hasil yang luar biasa untuk Indonesia. Gitu loh. Jadi di sini adalah adanya proses berpikir positif yang mereka berikan dalam kondisi itu, walaupun tidak diunggulkan. Dari gambaran di sini kita bisa ngambil bahwa mereka itu selalu berpikir positif, prasangka baik ya, mensiapkan mental untuk menjadi mental yang juara, dan walaupun tidak diunggulkan tadi, walaupun tangannya seperti ini, dia open, tidak diunggulkan, artinya awal-awal tidak diunggulkan, tapi tidak memikirkan yang aneh-aneh, dia berpikirnya positif. Pada saat main mengeluarkan hawa-hawa yang positif. Nah, ini disebut dengan mental juara ya, dan menyukai bidang pekerjaannya. Tadi aku ngomong mental juara. Apa sih yang maksudnya mental juara? Nah, aku mau jelasin sedikit mengenai mental juara. Kita lihat dulu gambar seperti ini ya. Di sini ada ketangguhan mental. Kamu bisa lihat dari gambar diagram ini, ketangguhan. Kemudian juga ada ketahanan mental, serta juga ada flexibility, keluasan mental. Jadi unsur dari 3 aspek ini saling beririsan untuk menjadi seorang mental juara. Jadi di sini orang harus membangun ketangguhan mental. Tangguh mentalnya, jadi artinya berpikirnya itu kuat, enggak nyerah. Itu yang berpikir tangguh. Dalam situasi apapun dia kuat. Gitu. Enggak cepat nyerah. Nah, itu mental juara pertama. Yang kedua, ada irisan lagi, adalah ketahanan mental. Jadi mentalnya tahan, jadi menghadapi pressure apapun kuat. Terus nggak nyerah gitu loh. Nah, itu penting banget, serta keluasan mental. Keluasan mental itu artinya dia fleksibel dalam menghadapi apapun. Jadi kalau memang nggak menang, tadi kan disampaikan sama Gracias kan kalau misalnya kita nggak gitu optimal, hasilnya senyumin aja gitu loh. Senyum, mereka saling lempar senyum, itu disebut dengan keluasan mental. Selalu berpikir positif. Nah, itu 3 aspek dimiliki. Kalau kamu memiliki 3 aspek tersebut, kamu bisa menjadi seorang yang memiliki mental juara dalam menghadapi kehidupan. Dengan kesadaran kesehatan mental yang mereka miliki, mental yang tangguh dan keluasan mental ini, maka mereka memiliki mental juara dan mereka luas mainnya, mereka santai, mereka relax, mereka enjoy setiap momennya. Kunci kami adalah ketenangan dan kesabaran. Pokoknya naikin mental dulu sebelum pertandingan ini, ungkap Grace. Nah, aku mau bacain artikel yang menarik menurut aku ya. Kalimat dari Grace, kunci kami adalah ketenangan dan kesabaran. Pokoknya naikin mental dulu sebelum pertandingan. Wah, ini yang hebat banget. Sebelum bertanding udah menjadi mental juara terlebih dahulu. Sebelum bertanding kami sudah bahas strategi. Dan yang penting tetap jaga pikiran dan ketenangan di lapangan. Itu yang disampaikan oleh Apriani. Nah, di sini kita bisa mengambil bahwa tenang itu kunci juga. Jadi pada saat kamu tenang, kamu bisa melihat segala sesuatu lebih clear dan kamu bisa melakukan strategi-strategi pada saat kamu berpikirnya tenang. Makanya mereka mainnya enjoy. Nah, bicara mengenai mimpi, ternyata kamu lihat artikel berikut ini ya. Apa yang menarik dari sosok Gracia Poli yang ternyata sudah memiliki mimpi sejarah kemenangan yang berhasil terwujud 20 tahun yang lalu saat usianya menginjak 13 tahun, Gray bermimpi untuk membuat sejarah di bidang bulu tangkis dan ia yakin akan mampu. Bicara mengenai mimpi, Gracia Poli itu ternyata sudah memiliki mimpi 20 tahun yang lalu saat ia berusia menginjak 13 tahun. Jadi ia pernah bermimpi untuk meraih kemenangan di situ. Nah, 20 tahun yang lalu ketika saya berusia 13 tahun, saya tahu Indonesia belum membuat sejarah di ganda putri dan saya bersabar. Saya tahu saya dilahirkan untuk menjadi pemain bulu tangkis dan saya memiliki keyakinan bahwa saya ingin membuat sejarah di bidang ini, ungkap Grace. Mimpi ini sempat ia tulis di video klip Agnes Mo. Ia sempat menulis mimpi ini di dalam klipnya Agnes Mo yang berjudul Muda. Ya, jadi dia sempat menulis mimpinya ini di dalam video klipnya Agnes Mo yang berjudul Muda di tahun 2015. Nah, kita lihat ya video klipnya.
Di dalam video ini, sederet anak muda berbakat menuliskan kata-kata menjadi motivasi dan mimpi mereka. Dan Gracia menuliskan kata-kata I wanna be a world champion badminton athlete. Wow! Yang ada Gracia berhasil mencapai mimpinya dan kamu lihat di video ini. Luar biasa, persis dan bahkan lebih dari ekspektasi yang diharapkan. Itulah kekuatan mimpi, guys. Jadi kalau kamu pernah memimpikan sesuatu, maka itu akan terjadi pada hari ini. Apa yang kamu mimpikan di waktu lalu, itu akan kamu petik di hari ini. Dengan kekuatan pikiran kamu dan segenap jiwa raga kamu, seluruh alam semesta atas izin Tuhan akan membentuk menuju ke satu titik ke arah target yang kamu inginkan. Dan Gracia setelah berhasil mewujudkannya, guys. Bayangin dulu pernah punya mimpi ditulis di kertas akan menang Olimpiade, dan it's happen. Keren banget, guys. Itu memang pokoknya mereka itu adalah inspiratif banget deh buat saya. Keren. Indonesia bangga punya kalian berdua. Top. Apa yang bisa kita ambil dari hikmah kisah inspiratif mereka? Kekuatan mimpi itu utama segalanya. Kamu berhak atas mimpi kamu dan kamu berhak untuk mewujudkannya. Kerja keras yang tidak menyerah. Dari usia 13 tahun punya mimpi yang luar biasa terwujud. Membutuhkan waktu tidak setahun 2 tahun, tapi terus-terusan. Pada saat kamu menginginkan kamu menjadi seorang champion, terus kamu berpikir, kamu berlatih, terus berlatih, kamu akan berada di sana. Benar-benar berada di sana, tapi tadi kamu nggak boleh nyerah. Dan pada saat kamu mencapai ke sana, kamu harus menggunakan mental juara. Dan pada saat kamu meraihnya, itu merupakan bidang yang kamu cintai. Maka bekerjalah sesuatu yang merupakan hobinya kamu, sehingga tidak ada kata lelah dan kamu bahagia menjalankannya. Dan mental juara itu harus dimiliki untuk yang namanya ketahanan menghadapi tantangan, keluasan juga harus dimiliki. Kamu harus memiliki ketangguhan, ketahanan, dan keluasan mental untuk kamu bisa menjadi mental juara. Mental juara itu harus kita miliki agar kita tangguh menghadapi kehidupan saat ini. Oke, demikian kisah yang menginspirasi. Semoga ini bisa menjadi semangat kita untuk melihat ke depan mengisi kemerdekaan Indonesia ke-76. Merdeka! Isi pembangunan dengan kegiatan kita yang berprestasi di kancah dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Poppy Amalia. Kali ini pembahasan videonya berkaitan dengan reprogramming program pemikiran dan perasaan. Seperti apa sih pembahasannya dan kenapa kaitannya bisa mengubah nasib? Diskusi ini bisa berguna untuk apa saja. Misalnya kamu yang lagi mencari pekerjaan, atau kamu yang lagi kehilangan arah, atau kamu yang lagi sakit belum sembuh-sembuh, atau keadaan kamu yang tidak baik, atau rezeki kamu yang seret, atau masalah dengan keluarga, atau masalah dengan lingkungan. Bisa untuk apa saja. Bahkan untuk hal-hal yang kamu tidak pikirkan bisa menghasilkan yang luar biasa, misalnya rezeki atau uang yang berlimpah-limpah. Saya sampaikan di sini dalam bentuk program ulang pemikiran dan perasaan. Harapannya adalah Anda bisa bergabung di kelas saya dalam program reprogramming program bersama Poppy Amalia.